ya masih memberikan. Ya, jadi jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah manfaat benar. Ya, jadi sekali lagi ya mereka yang ngaji di sana tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, sejak ya saya ya melaksanakan kegiatan di pondok pesantren. Ya, jadi mereka alhamdulillah yang ngaji ya dari mulai asar, kemudian nanti maghrib, isya, bahkan banyak yang ya mengikuti kegiatan tahfiz. Ya, sementara gurunya ada 2 orang. Nah, seperti itu. Kan kita juga harus memberikan bisyarah buat guru, ya bulanannya, uang makannya, ya kemudian listriknya. Ya, nah ini alhamdulillah dari ya dana yang Bapak Ibu para donatur berikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi nilai ibadah. Di samping memang ya tetap pembangunan ya tetap diteruskan sedikit demi sedikit ada pembangunan. Nah, ini mudah-mudahan infak sedekah yang Bapak Ibu berikan mudah-mudahan ya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan itu rezeki yang Bapak Ibu keluarkan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu ya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selamat datang Bapak Haji Muhyiddin ya. Alhamdulillah hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Kembali lagi sama-sama hari Kamis ya. Ya, amin. Ya Bapak Saudara ya alhamdulillah ya Bapak Haji Muhibun ya sudah ya kembali lagi sama-sama ya, kemarin habis melaksanakan ibadah haji. Ini doanya manjur ntar ya. Doain kami semuanya ya. Ya mudah-mudahan ya tahun besok semuanya pada berangkat haji ya. Ya sehingga Darul Masjid kosong ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syu'batul khamisata asyarata ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'arifa uluwa qadrihi wa yura'iyal adaba inda zikrihi wasima ismihi wa hadisihi wa yuksiros salata wassalama alaihi. Artinya dan cabang iman yang ke-15 mengagungkan profesi ya Nabi kita, jabatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus muliakan tuh Rasulullah. Dia punya jabatan yang begitu tinggi, yaitu apa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini yang ngangkat siapa? Allah. Bisa nggak pakai pilkada? Nggak bisa. Ya, jadi Nabi pakai pilkada nggak bisa. Langsung Allah yang milih. Nah begitu. Jadi profesi jabatan Nabi itu istimewa karena Allah yang milih. Dari sekian banyak manusia, Bapak, Ibu, Saudara, yang cuma diangkat menjadi Nabi 24.000. Ya, itu Nabi kurang lebih jumlahnya berapa? 24.000. Dari 24.000 lagi dipilih lagi
yang diangkat menjadi rasul itu 313. Jadi ada nabi, ada rasul. Pangkatnya lebih tinggi mana? Rasul. Ya, jadi dari 24.000 yang diangkat ya menjadi rasul ada 313. Terus dari 313 dipilih lagi yang wajib kita kenal sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu 25 nabi dan rasul. Jadi kalau yang 25 ini nabi juga, rasul juga. Disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Dipilih lagi dari 25 nabi dan rasul menjadi 5 yang punya jabatan ulul azmi. Jadi nabi, rasul yang punya predikat ulul azmi. Apa ulul azmi? Ulus sabri. Ya, yang begitu banyak kesabaran dan ketabahannya dalam berjuang, ya, berdakwah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari 5 ulul azmi dipilih lagi menjadi 1. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang disebut khiyarun min khiyarin, pilihan dari pilihan. Masya Allah. Makanya kita harus muliakan ya jabatan, profesi, pangkat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya predikat nabi, rasul, bahkan disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, ini maksudnya. Jadi kita harus muliakan ya profesi, pangkat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Bi ayya'rifa ulwa qadrihi. Kita nih sebagai umatnya harus tahu tentang ketinggian pangkatnya. Tuh pangkatnya nabi tinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa yura'iyal adab. Kita harus jaga adab, etika, adab sama Rasulullah. Makanya kalau kita ke kubur Rasulullah, Masya Allah, dari jauh kita udah nundukin kepala kita. Sendal kalau bisa yang kita pakai kita lepas. Jangan pada pakai sendal. Ziarah ke Nabi ya pakai sendal, lepas ya, lepas sendalnya. Nah, itu salah satu cara adab kita. Ya, kita tundukkan, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi. Ya, karena kita mau menghadap Rasulullah, mau ziarah ke Rasulullah. Kita bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Sufwatallah, assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, kita ada di depan Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang berziarah kepada saya saat saya udah wafat, sama seperti dia ziarah saat saya masih hidup. Jadi Nabi tahu tuh kita datang. Nabi jawab salam kita. Ya Allah, istimewa banget ya. Makanya saya selalu doain biar jamaah-jamaah semuanya bisa ziarah ke makam Rasul ya. Gitu. Terus bisa ziarah ke makam Rasul ya. Karena ini yang kita dambakan, yaitu bisa datang kepada sosok manusia yang begitu tinggi pangkatnya. Ya, sehingga kita harus tahu tuh ketinggian pangkatnya, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus tahu ya bagaimana cara-cara beradab, beretika, berakhlak kepada Rasulullah. Inda zikrihi, ketika disebut namanya. Kalau disebut namanya jangan pada diem aja. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebab kalau disebut nama Nabi yang pada diem aja, itu termasuk orang yang bakhil. Ya, kata Nabi, orang yang bakhil itu siapa? Orang ketika disebut nama saya meneng baik. Iya. Kenapa, Bu? Meneng baik. Ya, disebut nama Nabi Muhammad pada diem aja. Ya, kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, begitu.
Terus apalagi wasima ismihi, dan mendengar namanya. Kalau mendengar namanya disebut Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad, wa hadisi, dan ada yang nyeritain Nabi Muhammad, disebut nama Nabi, diceritain nama Nabi, kita harus ya bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abul Qasim. Nah begitu. Jangan Abul Qasim dium aja, ya meneng baik. Jangan Abul Qasim, ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebab itu nama Nabi Muhammad disebut. Wa yuksiros salata wassalama alaihi, dan memperbanyak membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyakin baca selawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim, itu namanya selawat dan salam. As-salatu wassalamu, itu namanya selawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada sallu, ada wasallimu. Apa artinya Bapak Ibu? Sallu suruh baca selawat, wasallimu suruh baca salam. Tuh. Jadi dua-duanya ya, banyakin membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tani, dan yang ia maksud ya fittiba'i sunnatihi, begitu juga ikutin sunnah-sunnahnya. Itu tandanya kita menghormati ya kepangkatan jabatan Nabi Muhammad dengan ngikutin sunnah-sunnahnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tuh, terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 3. La tarfa'u aswatakum, jangan kamu sekali-kali mengangkat suara kamu, meninggikan suara kamu fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Jadi kalau Nabi suaranya agak keras, kita jangan keras-keras, lebih perlahan. Tuh, itu namanya adab. Ya, jangan sampai suara kita lebih keras daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhlak-akhlak begini ini sekarang yang bisa ya melakukannya santri kepada para kiainya. Coba lihat kalau santri-santri itu apalagi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya, di Banten, ya, itu ya para santri-santrinya masya Allah sama kiainya tuh sopan-sopan banget. Sampai-sampai kalau datang dia nggak berani tuh langsung diri, dia ya duduk jalan sedikit-sedikit. Terus kalau mundur nggak berani membelakangi, dia mundur sedikit-sedikit. Ya Allah. Kita kalau ngelihat santri begitu, etikanya, adabnya masya Allah. Di sekolah udah nggak ada yang begitu. Ya sekolah, gimana Pak? Nah, gitu. Bu gimana Bu? Kadang-kadang ibu gurunya digodain, ya, sama muridnya. Tuh, begitu. Ada yang model-model begitu sekarang. Kalau siswa-siswi di sekolah, ya Allah, udah akhlaknya jauh sekali. Ya, tapi mudah-mudahan anak-anak kita ya biar berakhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau santri-santri itu masya Allah, benar-benar ya tuh santri ngelihat motor gurunya baru lewat, semuanya pada nunduk. Masya Allah, baru lewat doang. Ya, kita lagi ngobrol sama anak kita, ya di pondok. Kemudian ada gurunya, kita kagak tahu tuh itu gurunya. Dia diam aja begini. Gurunya datang terus lewat, baru dia terusin lagi. Masya Allah, itu etikanya sampai begitu, adabnya, akhlaknya, begitu takzim. Nah, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dari ayat ini aja ketahuan kita mau ngomong aja tuh jangan sampai suara kita lebih keras daripada suara Nabi. Nah begitu. Makanya kadang-kadang ya santri itu ketika ya ajak ngobrol sama kiainya dan nunduknya nggih aja. Ya Allah, ya begitu akhlaknya.
Nggak ada yang berani natap gitu. Nggak ada guru. Nggak ada. Santai nunduk. Kalau diajak ngobrol sama kiainya nunduk aja, nggak berani. Ini ayatnya. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, begitu. Sebab kan ulama warasatul anbiya. Ya, kita harus hormati mereka. Karena mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, begitu. Jadi masya Allah istimewa ya mereka. Nah, makanya santri-santri itu masya Allah begitu tinggi ya akhlaknya. Karena belajar taklimul muta'alim ya. Makanya kalau jadi santri harus wajib ngaji taklimul muta'alim ya. Jadi kalau kita jadi santri kagak ngerti taklimul muta'alim, wah bahaya. Makanya dulu saya masih ngajar di MAN 19 ya, itu ada pengajian mingguan, saya baca tuh taklimul muta'alim biar pada paham mereka ya, sehingga biar tahu juga nih supaya kita dapat ilmu manfaat bagaimana sikap kita kepada guru ya. Jangan guru diancam ya, masa ban motor guru dikempesin ya, itu kerjaan siswa ya, ban ya, motornya dikempesin, tega banget ya. Ya begitu ya Allah. Jangan ya, kita hormati deh. Ya, jadi kita disuruh menghormati Rasulullah SAW, termasuk ya para penerusnya, al ulama warasatul anbiya. Wasyu'batus sadisata asyarata, cabang iman yang ke-16, al-bukhlu bidinil islami, pelit dengan agama Islam. Artinya pelit dengan agama Islam, jangan kasih kesempatan buat diri kita bisa merubah ya, dan bisa memberikan sesuatu yang bisa memberikan atau mempengaruhi ya keyakinan kita. Walaupun tawarannya jabatan, udah tinggalin agama ya, ntar saya kasih ya jabatan yang tinggi, jadi menteri ya, jadi panglima, saya kasih nanti rumah, saya kasih istri yang cantik. Ya, jangan pelit sama agama. Yang itu semuanya tidak ada artinya. Kita lebih bagus terbunuh mati ya daripada memilih hal itu. Kita lebih bagus ya apa? Dibakar di api daripada kita masuk ke dalam kekufuran. Itu namanya bakhil bidinil Islam. Begitu ya Bapak Ibu. Jangan kasih kesempatan sedikit pun nih hati kita untuk menerima sesuatu yang bisa merubah daripada keteguhan keyakinan kita ya di dalam beragama. Nah, itu namanya al-bukhlu bidinil Islam. Ya, begitu. Jangan bares. Ya, artinya bares bagaimana? Ada orang nawarin jabatan. Udah, yang penting ente enggak usah bikin agama, udah. Nih, sekarang saya kasih ya profesi ente jadi menteri, jadi camat, jadi lurah, jadi Pak RT. Nah, begitu. Yang penting udah jangan ngurusin agama. Nah, begitu. Atau ente masuk agama saya ya. Ya, nih saya kasih ya kekayaan. Apa yang ente mau saya kasih. Ya, kesehatan saya tanggung semuanya. Nah, begitu. Hati-hati. Sekarang banyak orang-orang ya di daerah nih Pak, di daerah mereka ya dikasih iming-iming, anaknya belajar ya gratis, digratisin, nggak bayar. Ketika mau ngambil ijazah disuruh masuk ke dalam agamanya. Kalau enggak pulangin lagi selama 3 tahun biayanya. Ya itu ijazah nggak akan dikasih. Akhirnya dengan terpaksa dimasuk ke dalam agamanya, dijual. Itu banyak sekarang begitu. Di daerah-daerah begitu. Ya, dari SD, SMP, SMA, ya dikasih pendidikan gratis. Ya, pokoknya ditanggung semuanya. Ya, pas banget. Ya, setelah itu dipanggil semuanya, suruh masuk ke dalam agamanya. Kalau tidak, itu biaya diminta lagi. Ijazah tidak akan diberikan. Nah, seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa dijual agamanya. Makanya hati-hati ya, jangan kita kemakan janji-janji yang manis daripada kita ya korbankan agama kita. Lebih bagus kita berusaha
dengan semaksimal mungkin sesuai dengan usaha kita, ya kemampuan kita. Walaupun susah tapi agama kita kagak jual. Ya, jangan jual Pak agama. Ya, itu dunia harganya murah. Wala tastaru ya bi ayatina samanan qalila. Tuh, jadi dunia itu murah harganya. Jangan sampai kita jual. Ini yang dimaksud al-bukhlu bidinil Islam. Ini dalam ya kitab ini benar-benar jelaskan biar kita mantep ya, jangan terpengaruh ya, walaupun susahnya hidup di dunia, iman jangan sampai kita jual. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Biar sampai akhir hayat kita tinggalkan dunia, kita dalam keadaan husnul khotimah. Contohnya apa? Bakhil dengan agama Islam. Ka'ayyakuna qatlu, seperti dibunuh, wal idhalu finari, dimasukin ke dalam api, ahabba ilaihi, lebih dicintai ya minad dukhuli, daripada dimasukkan fil kubri, di dalam kekuburan. Kayak Siti Masyito ya, dia lebih memilih apa? Digoreng. Ya, digoreng Pak. Masya Allah. Ya, sama siapa? Sama Fir'aun. Dia lebih memilihnya, sekeluarga rela dia lemparkan ke dalam tungku yang sangat panas, kebanding daripada dia masuk ke dalam kekuburan. Itu Siti Masyito contohnya. Ya, Masya Allah, istimewa banget itu. Ya, makanya kuburnya wangi. Ya, jadi waktu Nabi lagi Isra Mi'raj, Nabi ya diampirkan, disinggahkan ke satu kubur keluarga Siti Masyito. Nabi Muhammad bingung nih, ini kubur siapa Jibril? Wangi banget, harum bener. Malaikat Jibril kasih tahu, ini adalah kuburnya Siti Masyito zaman ya Fir'aun. Dia pertahankan akidahnya ya, walaupun sekeluarga itu dimasukkan ke dalam tungku api yang sangat panas. Begitu ya Bapak, Ibu. Nah, itu contohnya. Terus apalagi? Wa ya'rifu anna dinahu, dan dia harus mengetahui bahwa agamanya a'azzu alaihi, lebih mulia ya atasnya, min jami auladihi, kebanding dari semua anak-anaknya, wa amwalihi, dan hartanya. Jadi agama ya harus lebih dimuliakan kebanding dari anaknya dan hartanya. Hukia, dihikayatkan, anna Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu ada khalifah yang sangat hebat, terkenal, sangat jujur, namanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya ada yang mengelompokkan Umar bin Abdul Aziz ini masuk khalifah yang kelima setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Umar bin Khattab, setelah Utsman bin Affan, dan setelah Ali bin Abi Thalib. Kan 4 tuh, tambah 1 lagi, yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena begitu jujur dan adilnya ya pada saat ya beliau memimpin khalifah di zaman daulat Bani Umayyah. Fi waqti khilafatihi, pada waktu kekhalifahannya, arsala jama'atan, dia mengutus ya satu rombongan pasukan perang, ilar Rumi, ke negara Romawi. Rum itu artinya apa? Romawi. Ya, dulu Romawi itu kan non muslim ya. Nah, kemudian emang ya termasuk ya musuh Islam yang berat tuh 2. 1 Romawi, 2 apa? Persia. Ya, itu Persia ya sama Romawi. Kalau Romawi itu agamanya Nasrani. Kalau Persia penyembah ya api. Ya, jadi penyembah api itu Persia. Nah, seperti itu. Makanya ada tuh dalam Al-Qur'an, ghulibatir Rum. Tuh, Romawi disebut namanya dalam Al-Qur'an, ghulibatir Rum. Ya. Jadi Romawi pernah dikalahkan dulu ya oleh Islam. Jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz tuh
dia mengutus satu rombongan pasukan perang ila Rumi ke Romawi li ajlil ghazwi untuk berperang. Panhazamu, maka terjadilah peperangan, berkecamuk itu perang. Ya mereka ya langsung menghadapi tentara Romawi, berkecamuk tuh mereka ya pasukan perang Islam ya yang diutus dikirim oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wa asyara isruna sahsan. Yang tertawan ada 20 orang. Ya, jadi dari tentara-tentara Islam itu ada yang tertangkap. Kalau tertangkap ditawan. Ada 20 ya minhum di antara mereka. Terus tawanan perang yang 20 orang ini diapain? Wa amara Kaisar Ar-Rum, kemudian memerintahkan Kaisar Romawi wahidan minhum, satu daripada mereka yang 20. Jadi dari 20 diambil satu. Ini satu orang panggil. Di depan umum tuh, di lapangan semua orang pada lihat. Ya, tentara-tentara Romawi semuanya lihat. 20 orang itu juga ya melihatnya. Diambil minhum ayyudkhila fi dinihi, diperintahkan agar dia supaya masuk ke dalam agamanya. Atau minhum ayyadkhula, ya di antara mereka ayyadkhula, agar dia itu masuk fi dinihi, dalam agama Romawi, agama Nasrani berarti. Wa ya'budus sanama, kemudian menyembah sonam, menyembah apa? Berhala. Wa qala, lalu ya Kaisar Romawinya bilang begini, in dakhalta fi dini, kalau seandainya engkau masuk ke dalam agama saya, wasajadta lis-sanami, dan kamu sujud kepada berhala, bukan lagi kamu beragama Islam, bukan lagi kamu sujud kepada Allah, tapi kamu pindah ke dalam agama saya, sekarang kamu menyembah berhala, aj'aluka amiran fi baldatin azimatin, maka saya janjiin nanti saya akan jadikan kamu sebagai gubernur. Tuh amir itu artinya gubernur di satu kampung yang besar di provinsi. Biasanya kalau gubernur itu ya yang mengepalai provinsi. Seperti DKI ada gubernurnya, Jawa Barat ada gubernurnya, Jawa Tengah ada gubernurnya. Itu namanya amir, gubernur. Ya, jadi setiap negara itu pasti memiliki provinsi-provinsi wilayah ya yang sangat luas. Nanti pimpinannya namanya apa? Gubernur. Dijanjiin, udah kamu nggak usah pakai pilkada lagi, ya langsung saya angkat aja. Oh begitu, nggak pakai pilkada, ya saya angkat kamu jadi apa? Jadi gubernur, ya di provinsi ini. Ya kalau kamu mau menyembah berhala, kalau kamu mau masuk ke dalam agama saya, kan tawarannya berat itu. Ya, wa a'tuka al ilma wal khal'a wal qu'usa wal buqa, saya akan berikan kepada kamu ilmu, saya akan berikan kedudukan, harta, pangkat, jabatan, ya itu semuanya akan dijanjiin. Wa illam tadkhul fi dini, tapi diancam kalau kamu enggak masuk ke dalam agama saya, aqtuluka wa adribu unuqaka bisayfi, saya akan bunuh engkau, saya akan tabas batang leher kamu dengan pedang. Faqala, lalu ya tentara Islam ini berkata, la abi'uddina bidunya, saya tidak akan jual agama saya dengan dunia. Fa amara biqatlihi, maka Kaisar Romawi memerintahkan supaya itu tentara Islam yang ditawan bunuh saja. Langsung dibunuh, ditabas batang lehernya Bapak Ibu. Faqutila fil midani, maka terbunuh di lapangan. Orang lihat semuanya, tarik, ya tabas batang lehernya. Mati nggak kira-kira? Ya matilah. Ya masa kagak mati ya? Ya ditabas batang lehernya. Ya tapi syahid dia. Waduriba unukuh, ditabas batang lehernya bisayfi, dengan yaitu pedang. Pada rorok supil midani, apa yang terjadi setelah kepalanya putus dari badannya, itu kepala orang ini itu muter-muter di lapangan. Dimuter tuh Bapak Ibu, muter. Wa kana yaqra hazil ayat, sambil muter itu kepala bisa baca ini ayat, dibaca ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai situ berhenti.
Ya, jadi kepalanya muter di tengah lapangan sambil baca ayat Al-Quran. Masya Allah, artinya indah benar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan dapat ridho, diridhoi. Ya, itu ama Allah Subhanahu wa taala. Padkhuli fi ibadi, maka masuklah wahai jiwa yang tenang dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Masya Allah. Itu berarti husnul khotimah. Dia ya enggak lihat kemewahan dunia. Ya, sedikit pun dia tidak tergoyahkan, akidahnya begitu mantap, keimanannya begitu mantap, masuk ke dalam surga. Setelah mendengar itu tuh, ya dibaca surah Al-Fajr, ya itu Pagodeba Kaisar, itu yang namanya Kaisar Romawi marah, ya marah benar. Akhirnya dipanggil lagi yang kedua, ya ini cerita bersambung, mengingat udah jam ya 6:10. Ya, jadi ya yang pertama adalah tentara yang begitu istimewa. Ya, kuat keimanannya. Akhirnya dia tewas mati syahid. Surga jaminannya. Tuh, begitu ya Bapak Ibu, dipertahankan keimanannya apapun yang terjadi, dia lebih bagus mati terbunuh daripada dijual agamanya. Dan itu contohnya sudah ada, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.